Genderang perang akhirnya ditabuh. Ikan suara lantang berseru membakar semangat para prajurit masing-masing, mengiringi deruman mesin alutsista terbaik masing-masing kubu saling beradu di tengah medan pertempuran. Sesaat setelah eskalasi kian meningkat di Laut Merah, Amerika Serikat kian geram. Seperti yang diketahui, Laut Merah dikunci oleh pasukan asal Yaman ini. Setiap kapal yang tidak meminta izin pada otoritas mereka untuk melintasi jalur tersebut akan dilumpuhkan di tempat. Itu bukan cuma gertakan semata, udah banyak loh yang kejadian. Blokade itu disebut-sebut sebagai aksi untuk melumpuhkan perekonomian Israel yang selama ini membombardir Palestina. Boleh dibilang sentimen kepercayaan bermain di sini. Houthi yang juga berbasis Islam merasa perlu membela saudara sesama muslim mereka di Palestina sana. Apalagi kapal-kapal perang milik Amerika seringkali menjadi sasaran empuk drone-drone milik Houthi. Itu karena kapal perang milik Amerika Serikat yang berkuasa masuk ke Laut Merah diserang habis-habisan oleh kelompok tersebut. Akibat serangan itu, kapal perang Amerika ini mengeluarkan asap gara-gara hantaman proyektil dari kelompok Houthi. Dikabarkan kapal perang Amerika yang memasuki wilayah Laut Merah diserang selama 7 jam dengan menggunakan drone. Nggak cuma drone aja, mereka juga melaporkan kalau Houthi menyerang kapal mereka menggunakan rudal balistik anti kapal. Bisa dibilang kelompok ini cukup berani. Pasalnya sudah jelas mereka berurusan dengan negara adidaya sekelas Amerika. Atas perbuatannya itu, Pentagon kemudian mengirim serangan udara yang tak kenal ampun ke wilayah Yaman. Pihak negeri Paman Sam mengklaim ada 60 target yang mereka serbu di 16 lokasi berbeda. Itu termasuk pusat komando dan kontrol, depot amunisi, sistem peluncuran, fasilitas produksi, dan sistem radar pertahanan udara. Inggris sendiri mengklaim kalau mereka mengirim bom berpemandu mereka menggunakan pesawat tempur yang lepas landas dari Cyprus. Bom tersebut dijatuhkan di wilayah Abs, sekitar 220 km dari San'a, ibu kota Yaman. Sederet serbuan tersebut dilatar belakangi dari dicegatnya beberapa kapal komersil, salah satunya Galaxy Leader yang menandai awal dari segalanya. Kapal berbendera Bahamas disergap oleh pasukan Houthi dari atas helikopter yang ditenggarai milik seorang taipan asal Israel. Nggak heran kan kenapa kapal ini dibajak? Sejak saat itu, Laut Merah menjadi mencekam bagi seluruh kapal lainnya. Tugas berat kemudian ditaruh di pundak Royal Navy dan juga Navy SEAL. Maklum, mayoritas pertempuran ini terjadi di laut. Amerika Serikat memang boleh jadi pemuncak dalam daftar kekuatan militer terbesar di dunia. Namun mereka harus terima kalau satu dari ratusan armada lautnya kini luntang-lantung di perairan antara Timur Tengah dan Afrika setelah Houthi mengamuk. Kapal perusak yang diserang oleh kelompok Houthi tersebut adalah USS Carney. Kapal ini sudah ada sejak tahun 1996 dan sampai sekarang masih aktif digunakan oleh Matra Laut Amerika US Navy. Dengan panjang kapal 154 meter dan lebar mencapai 18 meter, membuatnya bisa membawa hingga 281 awak kapal ke lautan. Gak cuman itu aja, kapal ini juga dibekali berbagai persenjataan yang terbilang cukup menakutkan. Udah sewajarnya jika kapal perusak sekelas USS Carney membawa berbagai persenjataan yang menakutkan. Bahkan kapal perusak ini membawa senjata utama berupa meriam ringan berukuran kaliber 127 mm yang bisa menembak 20 proyektil dalam radius 37 km. Tapi ketika kelompok Houthi menyerang kapal ini menggunakan drone, USS Carney berlindung pada sistem persenjataan bernama Close-in Weapon System Phalanx. Phalanx sendiri dirancang sebagai sistem senjata jarak dekat berbasis senjata otomatis untuk mempertahankan kapal militer secara otomatis dari ancaman seperti pesawat terbang, rudal, dan kapal kecil. Apalagi dengan menggunakan 6 laras berkaliber 20 mm, senjata ini juga bisa menghalau serangan rudal anti kapal.